Satu buku, satu penilaian, dan satu pertanyaan. Apakah buku ini benar-benar layak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Nisratul Ferdiana, asal sekolah Madrasah Alia Nurul Iman Labang. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan resensi buku yang berjudul Laut Bercerita karya Laila S. Chudori. Buku ini diterbitkan oleh Perpustakaan Populer Gramedia pada Januari 2022 dengan tebal 379 halaman. Buku ini termasuk genre fiksi sejarah. Data sudah diperiksa, sekarang mari kita periksa isinya. Buku ini membawa pembaca pada persoalan perjuangan biru laut dan teman-temannya sebagai aktivis mahasiswa dalam melawan ketidakadilan pada masa Orde Baru. Mereka aktif berdiskusi dan menyuarakan kebebasan berpikir di Yogyakarta. Karena dianggap mengancam pemerintah, Laut dan beberapa temannya ditangkap, disekap dan disiksa pada 13 Maret 1998. Setelah Laut dan kawan-kawannya menghilang, keluarga mereka terus mencari keberadaan mereka dan menghadapi kesedihan serta ketidakpastian. Konflik utama dalam buku ini terjadi ketika para aktivis harus berhadapan dengan aparat yang melakukan penangkapan, interogasi, penyiksaan hingga penculikan. Biru Laut dan kawan-kawannya tetap berusaha memperjuangkan perubahan meskipun harus menghadapi berbagai ancaman dan penderitaan. Namun, yang paling menarik bukan hanya apa yang diceritakan, melainkan apa yang ingin ditinggalkan penulis kepada pembacanya. Melalui buku ini, penulis ingin menyampaikan bahwa perjuangan dan suara para korban tidak boleh dilupakan. Kita perlu mengingat sejarah, menghargai kebebasan, serta berani memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Itulah yang membuat buku Laut Bercerita bukan sekadar sebuah cerita, tetapi juga sebuah pengingat tentang kemanusiaan dan perjuangan. Setelah membaca, saya menemukan beberapa alasan mengapa buku ini memiliki keunggulan. Keunggulan pertama terletak pada gaya bahasa. Laila S. Chudori menggunakan bahasa yang puitis, tetapi tetap mampu menyampaikan konflik secara kuat. Kedua, penokohan dibangun secara manusiawi. Ketiga, latar cerita digambarkan dengan kuat dan detail. Jadi, bukti pertama cukup kuat. Tetapi, apakah karena memiliki banyak keunggulan otomatis sempurna? Tidak. Kelemahan pertama adalah penggunaan alur campuran, sehingga hal tersebut dapat mengganggu kenyamanan pembaca dan mengurangi kedalaman isi cerita. Solusinya, bagian tersebut perlu diperbaiki melalui penyuntingan dan penataan yang lebih cermat. Kelemahan kedua adalah intensitas konflik yang sangat berat, membuat beberapa bagian terasa emosional dan melelahkan. Kritik ini bukan untuk menjatuhkan karya, justru karya tersebut memiliki potensi sehingga kekurangannya perlu disebutkan. Semua karya pasti memiliki kekurangan. Benar. Resensi bukan untuk mencari kekurangan. Resensi juga bukan untuk memberikan pujian. Tetapi resensi adalah usaha untuk melihat karya secara utuh. Nah, bagi saya buku yang baik bukan buku yang tanpa kekurangan. Buku yang baik adalah buku yang mampu meninggalkan sesuatu di dalam hati dan pikiran pembacanya. Dan resensi yang baik bukan resensi yang hanya memuji, tetapi resensi yang mampu membuat karya menjadi yang lebih baik. Sekian resensi yang saya sampaikan. Mohon maaf apa ada kesalahan. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.